siang. Selamat siang, Bapak dan Ibu, adik-adik, anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat datang di acara Temu dan Sapa. Ini adalah pertemuan pertama antara orang tua, keluarga, peserta didik dengan komunitas HS Pewaris Bangsa di tahun ajaran 2020-2021 dan sekaligus menjadi tanda dibukanya tahun ajaran baru. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan kasih-Nya sudah mengizinkan kita untuk boleh bertemu siang hari ini walaupun secara online melalui platform Google Meet ya. Sebelum memulai acara ini, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong agar acara ini boleh berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala halangan dan rintangan. Berdoa menurut tema ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini susunan acara Temu dan Sapa siang hari ini adalah pertama pembukaan dan doa, kedua sambutan dari forum perwakilan orang tua, ketiga adalah presentasi perkenalan komunitas pewaris bangsa, empat penjelasan kegiatan komunitas di tahun ajaran 2020-2021, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Sesudah itu ada doa penutup dan buka bersama. Selanjutnya, mari kita simak kata sambutan dari forum perwakilan orang tua yang akan disampaikan oleh Bapak Roy Wijanarko. Suara saya cukup jelas sekarang? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi saya mengundang Bapak Roy Wijanarko. Kami persilakan untuk membuka mic dan memberi sambutan sebagai perwakilan dari Forum Perwakilan Orang Tua. Halo, apakah Pak Roy siap? Pak Roy belum siap ya? Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kepada yang baru bergabung. Ada 73 akun yang bergabung di sini ya. Selamat bertemu kembali dengan teman-teman yang sudah bergabung dengan komunitas pewaris bangsa. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Dan mungkin ada yang belum bergabung tapi sedang mencari informasi, kami ucapkan selamat datang juga. Saya panggil sekali lagi untuk Pak Roy Wijanarko, apakah sudah siap? Rupanya Pak Roy belum siap ya, mungkin ada masalah teknis. Kalau begitu kita lanjut ke acara selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Sani tentang pengenalan komunitas pewaris bangsa. Ibu Sani selaku ketua daripada PKB Al-Muskulim Pewaris Bangsa akan menyampaikan presentasinya. Silakan Bu Sani. Ya, senang bertemu kembali dengan adik-adik, juga Bapak Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan kembali bertemu di awal tahun ajaran 2020-2021.
Bentar, ini lagi tes ya. Oke, selamat datang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang untuk orang tua, siswa-siswa di komunitas homeschooling pewaris bangsa. Ya, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita mau berkenalan dulu dengan komunitas ini ya. Bagaimana latar belakang terjadinya komunitas ini? Yang dimulai kita dari tahun 2007 sampai 2009 itu diawali dari berkumpulnya keluarga-keluarga pelaku sekolah rumah, khususnya di Bandung awalnya ya. Kemudian akhirnya kami merasakan perlunya satu forum komunikasi juga terutama yang mewadahi dalam legalitas, sehingga tahun 2000 sampai 2001 komunitas ini terdaftar dan akhirnya mendapat izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai satuan pendidikan non formal sebagai komunitas homeschooling penyelenggara pendidikan kesetaraan paket A, B, C. Tahun 2017 komunitas ini kemudian masuk dalam data referensi Kemendikbud sebagai PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa. Jadi ketika Kemendikbud kita berganti menjadi diberikan nama sebenarnya ya dari Kemendikbud sebagai PKBM Homeschooling Pewaris Bangsa. Kemudian tahun 2018 kita mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dengan akreditasi A. Dan tahun 2018 juga kita mendapat penghargaan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai lembaga berprestasi. Itulah sekilas hingga sampai tahun 2020. Kita sudah masuk tahun 2020 dan kita tetap berkomitmen untuk melayani para pelaku sekolah rumah dengan satu visi bahwa terwujudnya generasi beriman, berkarakter, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang akan mewarisi bangsa ini. Juga mempunyai misi bahwa dengan pendidikan berbasis keluarga terselenggara proses belajar yang fleksibel dalam suasana kondusif, sehingga potensi unik dari setiap siswa dapat berkembang secara maksimal. Kita juga punya tujuan, yaitu melalui komunitas ini menjadi forum komunikasi bagi pelaku sekolah rumah dalam pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu. Juga mempunyai tujuan melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan mengembangkan potensinya. Tujuan berikutnya juga membina orang tua atau keluarga dalam melakukan layanan pendidikan sekolah rumah yang secara sadar, teratur, dan terarah dengan suasana kondusif. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita mau menyamakan dulu persepsi kita apakah homeschooling. Ya, kami mengambil dari tulisan Arifianto 2017, homeschooling atau sekolah rumah, di mana orang tua bertanggung jawab dan terlibat secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Dan di sini plan, do, check, and action, yakni mulai dari penentuan arah dan tujuan dari pendidikan. Jadi mau dibawa kemana pendidikan putra-putrinya, terus nilai yang ingin dicapai, keterampilan dan kemampuan yang ingin dicapai, kurikulum pembelajaran, hingga cara belajar keseharian anak. Kita juga mengacu di Permendikbud 129 tahun 2014 bahwa sekolah rumah adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua, keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas, di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita mengawali dengan sama-sama persepsi
tentang sekolah rumah atau homeschooling, ya kita mengacu terutama dengan Permendikbud 129 tahun 2014, dari mana bahwa sekolah rumah merupakan proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga. Jadi bukan putus sekolah ya, tapi memang dengan sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua. Salah satu juga tujuannya belajar dengan suasana kondusif, bagaimana anak-anak bisa belajar sesuai dengan karakteristik mereka dan gaya mereka, dengan tujuan supaya potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Karena itu, untuk itu kami mempunyai komitmen memberikan layanan pendidikan, membantu keluarga-keluarga, memfasilitasi keluarga-keluarga dalam melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik. Juga kami juga memfasilitasi dalam pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu ada model-model layanan pendidikan yang kami wadahi, kami fasilitasi. Semoga itu bisa membantu para keluarga-keluarga untuk menjalankan proses homeschooling atau sekolah rumah ini dengan baik. Jadi yang ada tunggal plus daring, ada komunitas plus daring. Jadi apa sih, saya akan merinci masing-masing apa saja ini. Jadi yang pertama adalah yang tunggal, model homeschooling tunggal, apabila keluarga atau orang tua sendiri yang menetapkan tujuan, mulai dari rencana kurikulumnya mau seperti apa, pelaksanaannya waktunya kapan, materinya apa, bahan ajarnya apa, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, sampai kepada evaluasi. Bentuknya seperti apa, bentuk evaluasinya, juga instrumen penilaiannya, cara penilaiannya bagaimana, juga sampai akhirnya harus dalam pelaporannya. Jadi semuanya dilakukan oleh orang tua atau keluarga, dan bersama juga kalau untuk anak yang remaja, untuk tingkat SMA itu mungkin bisa bersama-sama dengan siswa. Bagian komunitas adalah kami menyampaikan informasi dari Kemendikbud. Kewajiban kami ya, tugas kami adalah kami harus menyampaikan informasi dari Kemendikbud terkait kurikulum, modul, juga form rapor. Kemudian juga kami mewadahi ya, memfasilitasi model homeschooling tunggal tapi dengan daring. Walaupun homeschooling tunggal biasanya juga pasti mengambil sumber-sumber online, tapi dimaksud dengan daring di sini yang diselenggarakan oleh komunitas. Jadi pembelajaran online bisa aja di mana aja bisa ya. Jadi kalau untuk yang pertama bisa ambil dari sumber-sumber mana, dari kurikulum mana, daring juga sumber daringnya juga dari mana aja bisa gitu. Nah, tapi kalau yang model kedua, kami mengadakan komunitas menyediakan modul dan soal penilaian melalui Google Classroom, jadi online ya. Walaupun kami juga sudah siapkan modul juga kurikulum dalam bentuk buku bagi yang sulit untuk masuk ke dalam pembelajaran online atau Google Classroom, dan juga kami mengadakan salah satu aplikasinya juga Kuiper, di mana di situ ada modul, juga ada latihan-latihan soal, sehingga hasil penilaian bisa langsung masuk ke komunitas, sehingga kami bisa membantu melaporkan hasil pengerjaan melalui email orang tua atau peserta, atau mungkin bisa kalau ada sudah waktunya tatap muka bisa kami bertemu dan melaporkan ini yang dikerjakan oleh siswa melalui Google Classroom dan Kuiper. Kemudian yang model berikutnya adalah model homeschooling komunitas. Yang homeschooling komunitas walaupun saat ini diselenggarakan, oh iya sebentar ini. Belum, bentar ya ini. Nah, model homeschooling komunitas
Ya, model homeschooling komunitas online atau juga offline. Jadi kalau saat ini semester ini memang sudah diingatkan oleh pemerintah tidak boleh dilakukan pembelajaran secara offline atau bertemu di komunitas. Tapi memungkinkan saja kalau misalnya 1-2 orang masih memungkinkan, tapi tidak boleh ada kegiatan belajar di komunitas ya untuk mengumpulkan untuk sejumlah peserta. Jadi untuk semester ini kita masih melakukan model homeschooling komunitas yang online, di mana komunitas menyediakan kegiatan belajar melalui tatap muka, tutorial, dan pembelajaran mandiri. Jadi di sini tutor menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Tatap muka dan tutorial dilakukan 2-3 kali seminggu, sekitar 2 jam per pertemuan. Memang disesuaikan kebutuhan ya. Kemudian pembelajaran mandiri diberikan melalui modul soal latihan dari Google Classroom dan juga Kuiper. Mungkin ada yang bertanya tatap muka, tutorial, dan pembelajaran mandiri itu seperti apa? Mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Jadi apakah tatap muka? Tatap muka itu di mana ada interaksi antara tutor dengan siswa. Jadi di dalam metode pembelajaran, tutor memberikan motivasi, mengarahkan, mungkin memberi gambaran tentang suatu materi pembelajaran. Jadi ada diskusi dengan siswa, mungkin juga dengan teman-temannya. Jadi ada tatap muka itu ya, interaksi tutor dengan siswa. Yang kemudian ada tutorial namanya. Apakah tutorial? Itu bimbingan belajar. Jadi kalau ada siswa tidak mengerti, tutor membimbing belajar. Kemudian juga dalam pembelajaran juga ada namanya pembelajaran mandiri, di mana siswa memiliki dan mengontrol pembelajaran sendiri. Jadi biasanya tutor memberikan tugas mandiri yang kemudian dikerjakan secara mandiri oleh peserta didik. Waktunya kapan? Mungkin biasanya sih dikasih target oleh tutor untuk dikerjakan sampai kapan, tapi waktu pekerjaannya kapan, sumbernya dari mana, itu diserahkan kepada siswa dan keluarga sehingga mereka bisa memiliki dan mengontrol pembelajaran sendiri. Ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari setiap siswa? Mungkin di sini ada siswa-siswa ya. Kalau saya lihat ada banyak siswa-siswa yang hadir juga di sini. Jadi apa sih yang harus diharapkan? Jadi terutama dalam penilaian, apa sih yang dinilai gitu dari siswa? Yang pertama memang biasanya pengetahuan itu penguasaan proses kognitif, jadi kecakapan bagaimana cara berpikirnya, mulai dari bagaimana mengingat, memahami, menerapkan, bagaimana menganalisis, mengevaluasi, dan akhirnya bisa mengkreasikan dengan pengetahuan faktual. Yang kemudian juga diharapkan dari siswa itu bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan. Apa sih yang diharapkan? Jadi kalau saya ini kita masih mengacu dari kurikulum nasional ya. Untuk paket A diharapkan memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi mungkin yang paket A mulai belajar masak ya, mungkin ada keterampilan tertentu untuk yang perempuan masak, yang laki-laki mungkin mulai dengan ada yang menukang, ada yang dengan hobinya, ada juga yang mulai membuat hasil karya sendiri. Jadi memang paket A arahnya adalah memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau paket B memang diharapkan memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja. Bagaimana bisa bekerja sama, bagaimana bisa karakter dalam dunia kerja, punya keterampilan yang sesuai memenuhi tuntutan dunia kerja. Nah, kalau paket C memang diharapkan bisa memiliki keterampilan berwirausaha, usaha sendiri. Itu memang yang diharapkan ya keterampilannya. Tentu banyak cabang-cabang ya untuk wirausaha, dia harus punya keterampilan untuk berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah, untuk keterampilan IT. Jadi masing-masing ada cabang-cabangnya ya untuk sampai ke keterampilan itu.
Kemudian juga bukan hanya pengetahuan dan keterampilan, tapi juga sikap. Jadi tidak hanya dibutuhkan keterampilan dan pengetahuan, tapi juga sikap. Apa sih sikap? Diharapkan siswa mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial ya. Jadi secara spiritual juga sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Jadi bukan ya kalau anak homeschooling mungkin nggak ada luar kelas, dalam kelas sama aja ya. Tapi ya itu punya kecenderungan perilaku yang baik untuk spiritual dan sosial. Jadi kalau homeschooling katanya nggak ada pelajaran agama, justru kita sangat menekankan ya di keluarga masing-masing, karena dasarnya adalah di mana bukan hanya pengetahuan keterampilan, tapi dibutuhkan juga spiritual, juga kemampuan sosial dari peserta didik. Nah, ini ada sekedar mengingatkan bahwa kakek kita ya, ada kakek yang sering tampang mukanya, mungkin ada yang sudah mengenal ya, karena ini menjadi ilmuwan yang terkenal, tapi memang dia mengatakan bahwa education is not the learning of fact, but the training of the mind to think. Jadi memang pendidikan bukan hanya sekedar materi. Jadi seringkali materinya bagaimana kita terfokus, homeschooling materinya gimana ya, bahannya apa ya, nanti tercapai tidak ya, gitu. Jadi sebenarnya fokusnya kalau materi sih sebenarnya gampang dikejar, sumber-sumber online tuh banyak, apalagi masa sekarang. Belajar tidak harus dengan guru, tidak harus di kelas ya, tapi banyak sekali dengan sumber-sumber online sekarang banyak. Tapi masalahnya bagaimana melatih cara berpikir. Nah itu yang utama ya. Kalau materi, kalau kita sudah terlatih dalam berpikir, materi apapun sebenarnya mudahlah diserap. Kemudian juga ada kita mau pendapat juga dari seorang ilmuwan juga ya. Ini kadang nggak nyambung. Ya. Sebelumnya yang ya, ini kadang butuh waktu untuk menampilkan, untuk munculkannya tidak cepat. Ya, baru muncul. Jadi dari Aristoteles, jadi educating the mind without educating the heart is not education at all. Jadi pendidikan tanpa pendidikan cara pikir, tanpa hati ya, dari hati bukan pendidikan. Jadi memang dia selain ya kita mulai dari materi, kadang sering dikhawatirkan materinya apa, nggak kejar, kemudian kita mundur ke belakang, ternyata bukan hanya materi, tapi yang membutuhkan sebelum dibalik itu adalah cara berpikir. Dibalik cara berpikir adalah soal hati. Ada yang bilang teaching heart, teaching mind. Jadi hatinya dulu gitu. Karena kalau stres, kalau nggak suka, mau diajarin apa juga nggak masuk gitu ya, kayaknya nggak mentok-mentok gitu ya. Tapi mulai dari hati kita dulu bagaimana. Jadi karena itu spiritual, sosial itu penting. Peranan keluarga, mungkin ada orang tua yang saya nggak bisa ngajarin materi, tapi bagaimana cara berpikir dan bagaimana hati itu ya. Jadi bagaimana mereka punya sikap hati yang baik, mereka bisa diterima, mereka bisa senang. Nah itu yang paling mendasar juga. Nah ini ada satu yang mungkin udah banyak yang tahu ya, kalau yang belum tahu ya saya mengingatkan lagi. Seringkali juga kami dalam perjalanan pembelajaran, seringkali juga kadang harus diingatkan kembali, karena itu kita di awal kita mengingat kembali. Jadi kalau semua orang adalah jenius, tapi kalau kita menilai si ikan ini bagaimana kemampuannya dia untuk memanjat pohon, ya, maka
seluruh kehidupan dia percaya bahwa dia tuh bodoh karena dia tidak bisa memanjat. Jadi kalau kita menilai dia untuk kemampuannya, tentu pasti dia akan seumur hidup dia akan katakan bahwa saya bodoh. Nah ini cerita ini juga sering muncul ya, saya mengingatkan bagi yang belum, mungkin kita bagi yang sudah ya kita mengingatkan kembali, bagi yang belum pernah dengar ini ya mungkin ini ada satu cerita dongeng ya di suatu rimba, satu kali ada ujian nasional mungkin ya, ujian nasional rimba, bahwa mereka harus ada tes ujian. Jadi ada burung, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada anjing laut, ada serigala, dan ada ikan. Ya, tes pertama kita mulai, yaitu kemampuan untuk naik pohon. Jadi siapa yang menang? Ya mungkin si monyet ya akan menang, dan mungkin si burung udah langsung di atas gitu ya. Tapi bagaimana dengan si anjing laut, bagaimana dengan si ikan? Dia pasti tidak bisa, dan akhirnya dia nilainya jelek. Akhirnya dia tidak lulus dalam ujian naik pohon. Tapi ketika ada ujian, sekarang ujian kedua adalah ujian berenang, maka si ikan tentu akan menjadi juaranya. Tapi bagaimana dengan si gajah atau mungkin si monyet? Ya mereka mungkin ketinggalan ya, mungkin paling nilainya cuma 2 atau 3 ya, karena memang mereka tidak pintar sepintar si ikan dalam berenang. Nah mungkin ini sering kali yang jadi ilustrasi tentang sistem pendidikan kita, ketika disamakan pasti ada yang menjadi bodoh dan jadi pintar, tergantung dari tesnya. Karena itu kita mungkin sedikit mendobrak sistem ini gitu ya. Nah, ini saya mengutip, beliau adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung 2014 dan 2019. Dia juga staf kementerian, dan dalam satu kesempatan beliau menulis di satu buku khusus untuk buat pewaris bangsa. Di situ beliau katakan bahwa setiap individu berbeda dan unik. Mereka memiliki hak untuk memilih cara belajar yang dianggap tepat. Sementara negara punya kewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat yang beragam. Ya di situ nah saya juga mau ngambil ini ada dalam satu tulisan, nanti ada promosinya juga tentang buku Mereka Belajar yang dibuat, yang diisi oleh para siswa-siswa tahun lalu ya. Mereka menuliskan ini, apakah Adriantara ada di sini? Nah, Adri saat itu kelas 11 IPS, tapi sekarang sudah naik kelas 12. Saya mengutip tulisannya, mungkin pengalaman dia sebagai pelaku sekolah rumah. Saat itu baru dia 3 bulan, dia menjalankan sekolah rumah, dan dia menyebutkan seperti ini. Jujur saja, aku berpikir bahwa dengan waktu luang yang banyak sekali, aku bisa lebih banyak santai-santai dan main game. Tapi dengan cepat aku belajar bahwa salah satu pelajaran penting yang bisa dipelajari di homeschooling adalah tanggung jawab untuk diri aku sendiri. Jadi banyak pikir homeschooling santai-santai, bisa maju nggak ya, bisa belajar nggak ya, nanti main aja, nanti bagaimana bisa bersaing. Tapi inilah yang mereka alami ketika awalnya mereka berpikir seperti itu, tapi akhirnya ketika mereka diberi tanggung jawab, akhirnya mereka menyadari bahwa kesuksesan mereka harus menjadi tanggung jawab diri sendiri. Kemudian juga saya akan mengutip juga apakah mungkin Ogi udah lulus dari kelas 12 IPA. Jadi dia juga menuliskan di dalam buku itu, dia bilang sekolah rumah adalah bagian dari campur tangan Tuhan melalui rencananya bagi saya. Saya adalah sebuah mes, jadi sesuatu yang acak-acakan gitu ya, yang sampah mungkin ya, dan diubahnya menjadi masterpiece, menjadi satu pasal-pasal melalui kebebasan yang dipercayakan di sekolah rumah, akhirnya menjadilah sesuatu yang indah. Ya awalnya mungkin hanya tidak ya acak-acakan gitu ya, tapi akhirnya dia melalui homeschooling atau sekolah rumah dia bisa
menjadi satu alat Tuhan membentuknya menjadi suatu yang indah. Ya, kemudian di akhir kata gitu ya, ya kita bersama-sama mengajak seluruh orang tua untuk siswa juga kita mau masuk ke dalam tahun ajaran 2020-2021 mendidik dengan hati bersama komunitas pemusik pewaris bangsa. Ya, selamat memasuki tahun ajaran 2020-2021. Ya, kita sama-sama memasukinya. Ya, saya silakan serahkan kembali kepada moderator kita, Ibu Ria, yang merupakan salah satu orang tua siswa juga. Silakan, Bu Ria. Bu Sani untuk paparannya yang lengkap ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, anak-anak sekalian. Silakan dibuka kesempatan untuk satu pertanyaan dulu. Ada nggak? Atau coba saya lihat di message di chat, belum ada yang tanya ya. Ibu Sani, apakah Ibu Sani akan melanjutkan dengan rencana kegiatan tahun 2020-2021? Oh ya, Bu Ria. Nanti sambil ini mungkin orang tua ada yang bertanya. Nanti sambil boleh di chat mungkin ya. Kemudian kita akan menyiapkan sedikit sebentar. Jadi sambil silakan ada yang terpikir, boleh di chat atau juga mau langsung nanti boleh sambil menunggu Bapak Ibu atau siswa yang ingin bertanya, ada selingan sedikit. Nanti langsung aja kalau mau tanya boleh langsung di chat. Oke. Belum suaranya. Selamat siang, Bu. Saya dengan Pak Kolek mau bertanya. Selamat siang, Bu. Bu. Selamat siang, Bu.
Halo, Bu Sani, standby. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat. Halo. Wah, Bu Saninya menghilang rupanya. Siap-siap Bu, silakan dipimpin oleh Ibu Ria. Ya, ada beberapa pertanyaan di chat. Yang pertama dari Ibu Christine Teja. Ini Jessica, murid baru kelas 6 mau tanya, kalau saya sebagai murid baru apa yang harus dilakukan untuk belajarnya? Ya, terima kasih Bu Ria sudah memandu. Ya memang untuk sebagai yang baru mulai kembali kita awal dari tujuannya gitu ya, dari tujuannya mulai perencana, pelaksanaan sampai kepada evaluasi. Jadi masing-masing keluarga memang harus menentukan tujuannya. Kemudian dari tujuannya mau model yang mana. Jadi ada beberapa model yang kami fasilitasi ya. Bukan fasilitasi, kami berusaha bantu. Jadi mungkin sistemnya beda dengan sekolah. Kalau sekolah harus mengikuti mungkin. Kalau kami Bapak Ibu menjalankan apa yang harus bantu, kami akan lakukan. Jadi yang pertama, kalau memang tujuannya ingin mendidik sendiri, punya target sendiri, punya kurikulum sendiri, ingin menerapkan beberapa nilai yang ada di keluarga, materi-materi sudah punya, mungkin ada di luar negeri gitu, ada yang udah punya gitu ya, itu ingin mencari sendiri, mengulik sendiri sesuai dengan kebutuhan keluarga dan juga siswa. Jadi ada siswa-siswa yang memang ingin mengatur sendiri. Dia nggak mau diatur, nggak mau dia pengen punya tetap sendiri, dia sudah punya perencanaan sendiri untuk masa depannya, untuk apa yang dia lakukan. Itu biasanya memilih model homeschooling tunggal. Nah, untuk awal-awal kadang mungkin banyak nanti nilainya bagaimana ya gitu. Bisa nggak komunitas membantu? Karena kalau semua sendiri oleh keluarga, kami nggak berani menilai karena kan penilai ada 3 ya. Bukan hanya pengetahuan aja, tapi ada sikap, ada keterampilan. Nah, yang tahu itu adalah tentu yang tutornya atau yang mendampinginya. Nah, sekarang mulai memilih mau siapa menjadi tutornya, modelnya seperti apa yang mau diambil. Nah, itu dalam perencanaan gitu ya. Silakan keluarga dengan juga siswa memilih, cocoknya saya pengen model yang mana gitu. Nah, masing-masing kan beda-beda. Jadi ada yang pertama yang tadi saya bahas tentang tunggal. Terus yang kedua, minta bantu untuk menilai ya. Kami hanya bisa tes ya di pengetahuan. Mungkin sikapnya hanya dari kerajinan kerajinan mengisi Google Classroom, Kuiper. Jadi ada model yang kedua, yaitu homeschooling tunggal, tapi komunitas membantu dalam memberikan soal-soal dan modul di Google Classroom. Juga membantu dalam memberikan penilaian dari yang dikerjakan, gitu ya. Hanya sejauh yang dikerjakan. Mungkin di luar itu banyak yang dikerjakan, tapi kami tidak bisa tahu, kami tidak bisa menilai. Nah, yang ketiga itu adalah yang komunitas. Nah, kalau komunitas memang tutor-tutor sudah menyiapkan apa yang targetnya, metodenya seperti apa minggu ini apa, bulan depan apa, sudah ada direncanakan oleh komunitas. Juga ada pertemuan untuk mengarahkan minggu ini apa, besok apa gitu ya. Ada tatap muka. Nah, belum tentu semua nyaman gitu. Kami dalam perjalanan 10 tahun ini kami melihat bahwa kadang berpikir ya di komunitas aja kan tidak jauh dari sekolah formal ya.
sudah diarahkan, tapi belum tentu siswa nyaman gitu. Jangan diatur begitu, dan tentu kan di situ ada target-target ya, mau nggak mau tutor harus menyiapkan target-target yang harus dicapai gitu ya. Ada tugas yang harus dikerjakan, belum tentu siswa nyaman. Karena itu mungkin dibicarakan kelas 6 ya Ibu ya. Jadi biasanya dengan karakter kelas 6 ya. Ya. Jadi kalau iya kelas 6. Nah, murid baru kelas 6 mau tanya kalau saya sebagai murid baru. Oh, gitu ya, Nah, kelas 6 kan kita mulai perencanaannya apa? Kelas 6 biasanya mau ujian kesetaraan. Nah, mungkin itu yang menjadi perencanaan kita semester ini. Berarti mau kelas 6 harus bahan kelas 4, 5, 6, bahan ujian adalah kelas 4, 5, 6. Nah, mulai di situ merencanakan bagaimana untuk ujian itu mungkin ya sementara. Terus habis dari kelas 6 mau kemana? Nah, mulai direncanakan di situ sehingga bisa model pertama mau kemana, rencana, terus model apa yang dipilih. Nah, kemudian nanti kami komunitas akan minggu ke depan kita mulai membagi diskusinya lebih terarah. Yang tunggal mungkin akan ada diskusi sendiri bagaimana tunggal, yang daring ada diskusi sendiri bagaimana daring, dan juga yang komunitas ada arahan sendiri bagaimana komunitas. Mungkin itu Bu Ria. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Christine Teja ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini digabung aja ya, pertanyaan dari Ibu Amelia dengan Bapak Valdes Sitepu. Ini kayak siswa ya, nggak salah Valdes ya. Ya, pertanyaannya begini. Angkatan tahun kemarin UN di sekolah formal kan ditiadakan. Bagaimana dengan di PKBM Pewaris Bangsa? Kemudian, karena UN ditiadakan, apakah sekolah mengeluarkan ijazah dari sekolah yang dilegalisir oleh Dinas? Karena kami sampai hari ini belum mendapatkan ijazah yang dilegalisir oleh Dinas. Ya, untuk pertanyaan ya memang sebenarnya keputusan dari Menteri bahwa UN ditiadakan mulai dari tahun depan. Sebenarnya rencananya 2021 UN ditiadakan. Memang ada beberapa dasar kenapa ada beberapa pembahasan dasar pemikiran. Kenapa itu mungkin nanti di tempat yang lain saya akan bahas juga dasar kebijakannya seperti apa. Bahwa memang bukan hanya tahun ini aja, tapi memang sudah dipikirkan beberapa saat kita merasa tidak efektifnya UN. Nah, ternyata dengan masa pandemi ini penanganan COVID itu dipercepat. Akhirnya UN yang rencananya tahun 2021 ditiadakan mulai dari 2020 akhirnya ditiadakan. Nah, bagaimana untuk menyetarakan anak siswa homeschooling, yaitu dengan namanya kesetaraan dari ujian kesetaraan atau nanti ijazah kesetaraan. Ijazah kesetaraan diambil dari apa? Dari ujian sekolah dengan dilihat dari ujian day report ya, sebenarnya day report atau penilaian selama belajar. Nah, itulah akhirnya menjadi nilai ujian kesetaraan. Prosesnya ketika kami ujian kesetaraan, kami laporkan ke Kemendikbud. Kemendikbud akhirnya mengeluarkan ijazah, belangko ijazah, dan juga pencatatan di Kemendikbud. Nah, ijazah itu kemudian kami salurkan kami bagikan kepada peserta didik. Jadi ijazah itu dari Kemendikbud. Kami hanya melaporkan bahwa sudah terlaksana, ini nilainya. Akhirnya Kemendikbud memberikan ijazah sesuai jumlah siswa. Nah, tapi memang kemarin dari Kemendikbud meminta maaf karena ada dalam transportasi dengan adanya COVID ini ada terhalang. Harusnya bulan Juli mereka sudah bisa membagikan ijazah itu kepada sekolah, terutama kepada PKBM. Tapi mereka kemarin minta maaf, ada kendala dalam perjalanan ketika ya memang ada masalah di masa pandemi ini sehingga mereka minta waktu diundur. Jadi kami minta maaf buat yang ujian di Pewaris Bangsa, memang ijazah dari Kemendikbud mereka minta maaf untuk tidak bisa bulan ini, tapi
dengan keterangan lulus dari sekolah itu sudah cukup untuk bisa melanjutkan atau membuktikan bahwa kelulusan siswa di situ. Jadi untuk menentukan kelulusan siswa sudah cukup dengan surat keterangan dari sekolah atau dari PKBM. Ya, mungkin begitu. Apakah cukup jelas? Ya. Ya, Bu Ria, mungkin tambah sedikit, ini bukan hanya di Pewaris Bangsa, boleh dicek di PKBM seluruh Indonesia, sama, belum mendapat belangko ijazah. Jadi kalau ada yang sampai dapat belangko ijazah di seluruh Indonesia, mungkin bisa laporkan ke saya. Biasanya justru Bandung yang lebih dulu dapat, gitu. Jadi ini bukan kasus di Pewaris Bangsa, tapi seluruh Indonesia. Ya, gitu. Terima kasih. Silakan Bu Ria. Ini Bu ada beberapa pertanyaan tentang pembelajaran online ya, tentang daring. Tapi saya rangkum aja, jadi intinya ada 3 pertanyaan. Apakah kalau ikut pembelajaran online harus ikut semua mata pelajaran atau boleh pilih 1 atau 2 mata pelajaran saja? Kemudian harus pakai dua-duanya, yaitu Google Classroom dan Kuiper, atau boleh pilih salah satu? Terus apakah yang online itu ada pertemuan pakai Google Meet? Ya, jadi kembali ke konsepnya adalah sebenarnya kami membantu yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, tidak apa-apa gitu ya. Jadi mungkin beda dengan sekolah formal. Kalau sekolah ya harus ikutin ya. Kalau kami hanya memfasilitasi kalau dibutuhkan. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak apa-apa. Jadi seperti apakah harus Kuiper dan Google Classroom, ya kembali kebutuhan siswa dan keluarga butuh nggak gitu. Nah, tapi kami berkomitmen untuk memfasilitasi, memberikan layanan pendidikan yang bermutu, kami sediakan. Tapi kalau itu tidak dibutuhkan, tidak apa-apa, terutama juga untuk memilih pelajaran. Kalau hanya butuhnya pelajaran 1-2, ya silakan saja. Tapi yang butuh bagi kami adalah mengkoordinasikan, karena apalagi kalau yang belajar di komunitas maupun secara online, tutor-tutor masa bertanggung jawab ketika tidak mengikutinya, apakah ini ada masalah atau karena ada apa gitu ya. Tapi kalau dari awal, saya hanya mau ikutin begini, ya tidak apa, yang penting ada komunikasi. Jadi seringkali gitu ikut tiba-tiba nggak ikut gitu kan, kami tutor-tutor merasa ini tanggung jawab ya gitu, apalagi kan kalau yang online tuh ada bayar bulanan gitu ya. Ini bayar bulanan tapi tidak pernah hadir gitu. Jadi biasanya kami memang ada kontrak sebenarnya ya. Walaupun di daftar ulang ada juga sih memilih, pas daftar baru juga silakan memilih, sebenarnya itu menjadi kontrak, tapi kami nanti di grup masing-masing akan lebih jelas lagi kontraknya. Kemarin lagi lagi merancang sebenarnya bentuk kontraknya seperti apa gitu. Jadi intinya seperti itu diserahkan kepada orang tua sebagai manajer learning. Apa yang dibutuhkan kami berusaha bantu, kami berusaha fasilitasi. Tapi kalau tidak dibutuhkan, tidak apa-apa, yang penting ada komunikasi gitu, sehingga kan karena tanggung jawab ya gitu, ada apa ini gitu, kenapa tidak isi, kenapa tidak datang ke ya. Di sini juga apakah di komunitas ada Google Meet? Ada. Jadi ada tatap mukanya adalah dengan ada 3 ya, metode pembelajaran di komunitas ada 3, tatap muka dengan Google Meet, kemudian tutorial juga dengan Google Meet, dan chatting WA, itu tutorial. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, dia boleh bertanya melalui chatting WA atau melalui Google Meet ketika pertemuan. Dan ada tugas mandiri. Nah, tugas mandiri seringkali kami berikan di dalam Google Classroom dengan Kuiper, atau ada penugasan dari tutor, misalnya buat proyek ini. Jadi kemarin saat pandemi yang paket A, tugas membuat masker, kemudian yang paket B
apa sih yang lain, membuat bagaimana interaksi sosial gitu di masa pandemi gitu. Jadi ada beberapa tugas ya sebenarnya untuk melengkapi supaya siswa bisa memahami materi yang dipelajari. Kalau tidak mau mengerjakan, ya tinggal kembali ke orang tua, tinggal laporkan, nih anak saya tidak merasa butuh, ini dia punya buku lain atau punya cara lain, silakan, tapi dikomunikasikan supaya kami tidak, tutor tulis ini merasa bertanggung jawab gitu, karena kalau udah diserahkan belajar online berarti kan tanggung jawab dari untuk sampai evaluasi merupakan tanggung jawab bersama ya, tutor juga memberi tanggung jawab, tapi kalau tidak mengerjakan apa yang harus kami evaluasi gitu. Mungkin itu sih yang dibutuhkan untuk yang KBM secara online ya. Intinya silakan pilih sesuai dengan kebutuhan keluarga, yang penting dikomunikasikan, semua bisa diatur ya. Betul. Bisa difasilitasi ya. Ya. Kemudian ada dari Pak Roni, ini tanya, Pak Roni tanya, apakah di PB ada eskul musik? Untuk tahun ajaran depan ada eskul musik nggak, Bu? Iya, memang sebelumnya kita ada beberapa eskul ya, tapi memang saat itu kan belum masa pembelajaran jarak jauh. Ada musik, ada ekocraft, ada multimedia, ada website, juga ada pramuka gitu. Tapi memang di masa ini kami lagi memikirkan gitu. Mungkin kalau ada ide 6 bulan ini kan nggak boleh ada pertemuan ya, adanya pertemuan online boleh. Tapi mungkin Bapak Ibu punya ide gitu ya, bagaimana nih kita memfasilitasi anak-anak yang senang musik, yang senang multimedia, tanpa harus ketemu gitu. Jadi sempat juga kalau yang beberapa itu membuat ekstrakurikuler online, workshop online, gitu. Kita lagi memikirkan di situ. Hanya kalau musik mungkin Bapak ada ide bagaimana dengan 6 bulan ini tidak boleh bertemu, mungkin bagaimana ya itu. Minta justru kami mungkin ada ide seperti apa ya yang bisa kita lakukan bersama. Ide-ide dari orang tua sangat ditunggu ya, sangat ditunggu, dan partisipasinya juga ditunggu. Ibu nih sekalian dari Pak Roni, ada pertanyaan lain. Kalau mau ada tutor, tutornya itu ditentukan oleh sekolah atau siswanya yang pilih? Iya, ditentukan oleh sekolah atau dipilih siswa? Iya, jadi tergantung memang kepada pilihannya mau seperti apa. Kalau mau tunggal, kadang juga memang tutor-tutor di sini juga kadang bisa secara tutorial ya. Tutorial itu kayak seperti bimbingan belajar privat ya. Nah, kalau yang privat itu silakan mau menghubungi tutor yang mana gitu ya, silakan pilih, tapi itu privat. Dan juga mau cari tutor sendiri juga silakan. Mau saudaranya, mau temannya, mau kakaknya menjadi tutor, itu sebenarnya siapa saja bisa menjadi tutor. Tapi kalau yang belajar di komunitas, mau tidak mau komunitas kan harus mengatur. Kalau satu mau sama ini, satu mau sama ini, susah ngaturnya gitu. Jadi kami harus mau nggak mau harus mengatur, karena ini tutor ini jam segini, siapa yang ngajar ini. Jadi nggak bisa kalau yang komunitas memang sulit ya. Kalau saya mau matematika maunya sama tutor ini, yang satu yang lain lagi mau sama yang ini, ya udah sendiri-sendiri aja lah di luar komunitas, silakan. Tapi kalau dalam pertemuan komunitas mau tidak mau ya kami harus mengaturnya supaya tidak tabrakan, supaya tertib lah gitu ya. Mungkin begitu. Apakah cukup menjawab, Pak? Semoga menjawab. Iya, ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Maya Akerina. Apakah keluarga atau peserta didik yang berasal dari luar Bandung bisa bergabung dengan HSPB? Ya, saya langsung jawab, dengan pembelajaran jarak jauh, apalagi dengan ujian online saat ini, sekarang sangat dimungkinkan untuk di luar kota juga bisa bergabung. Pertama, pembelajaran juga semua secara online. Kedua, juga ujian sekarang tidak ada ujian nasional, tapi ujian sekolah. Ujian sekolah itu diserahkan penyelenggaranya oleh PKBM, oleh Satuan Pendidikan. Jadi oleh pewaris bangsa sendiri, bagaimana menyelenggarakan ujian sekolah. Dan kami akhirnya
memutuskan bahwa kita akan ujian sekolah mulai dari tahun 2020 dan seterusnya kita akan memfasilitasi ujian sekolah dari luar kota dengan online ya, ujian online. Jadi dimungkinkan saja. Ya, terima kasih. Jadi dimungkinkan jawabannya ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Winnie Dewi. Bu Sani, ini Vanessa buat kelas 11 tunggal online, baru masuk pembelajarannya bagaimana ya? Kemudian tadi kan dibahas tentang keterampilan untuk SMA itu diharapkan bisa berwirausaha. Nah, kegiatannya dilakukan sendiri di rumah atau bagaimana? Memang nanti kita ada perencanaan, nanti di grup saya kembali akan share apa rencana kita di awal tahun ajaran ini, terutama ya ini mungkin baru yang mau tunggal online, mau seperti apa. Jadi nanti tanggal 16 ada undangan khusus untuk mengenal pembelajaran online. Itu seperti apa? Silakan yang lain mau masuk boleh. Kalau tidak mau, misalnya akhirnya pas lihat saya nggak mau ikut, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi boleh siapa aja, bukan yang harus mungkin bulan-bulan ini, mungkin minggu-minggu ini belum tahu, saya mau ikut model yang mana gitu. Jadi karena itu kami memperkenalkan semua model yang ada di komunitas, silakan boleh meliriknya, mengintip gitu ya, mengintipnya. Kemudian awal Agustus kita mulai menetapkan, mulai masuk ke dalam materi pembelajaran. Jadi tanggal 16 itu pengenalan pembelajaran online. Jadi seperti apa sih Google Meet, seperti apa Kuiper, bagaimana kalau nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu ya, bagaimana memasukkan soal gitu ya, ada apa aja di dalamnya. Silakan masuk ke dalam sama pertemuan Google Meet ini dengan mengenal pembelajaran online. Kemudian minggu depan tanggal 20 yang memilih untuk belajar online mulai dilatih. Nanti dikasih account, mereka cobain, disuruh coba gitu ya. Tapi memang harus bagi yang sudah memilih akan belajar online. Jadi untuk Vanessa nanti tunggu, nanti pengumumannya ada waktunya untuk diarahkan lebih detail. Untuk wirausaha, jadi wirausaha memang di dalam forum pewaris bangsa ini sering kita banyak info-info kegiatan. Kalau dulu kita juga memfasilitasi dengan membuat pameran ya, dengan mengikutsertakan dalam lomba wirausaha. Itu yang didukung oleh komunitas. Tapi memang di masa ini kami masih belum terpikir ya untuk semester ini. Nah, tapi sangat dimungkinkan untuk wirausaha itu dilakukan sendiri di rumah. Jadi mungkin nanti ada keluarga-keluarga juga lebih lanjut, kita mungkin ada pertemuan di mana keluarga-keluarga bisa saling share apa yang dilakukan di keluarga, wirausaha seperti apa yang dilakukan di keluarga. Itu nanti kita rencananya ada pertemuan-pertemuan sehingga di antara keluarga bisa saling cerita gitu ya, apa sih yang dilakukan di dalam keluarga. Mungkin begitu, Bu Ria. Ya, mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan Ibu Neiva ya, bahwa sesudah ini kan masih ada beberapa pertemuan ya, tanggal 16, tanggal 20 tentang pembelajaran online, dibagi grup-grup siapa yang tertarik, kemudian nanti ada latihan yang ada simulasinya bagaimana melakukan pembelajaran online ya Bu ya. Jadi ikutin terus ya pengumumannya kapan pertemuan-pertemuan selanjutnya supaya informasi Bapak Ibu makin mantap ya. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Angel. Bu, bagaimana dengan biaya pendidikan tahun ajaran baru ini dengan ketiga metode pembelajaran tersebut? Apakah biayanya berbeda-beda? Ya, langsung ke pembiayaan. Jadi kalau modal tunggal itu hanya pendaftaran dan sumbangan sukarela, tidak ada uang bulanan. Tinggal nanti tiap tahun ada daftar ulang. Untuk sumbangan, ada sumbangan untuk daftar ulang. Jadi silakan dana yang ada dipakai untuk memfasilitasi belajar siswa di rumah dengan keluarga masing-masing. Kemudian yang kedua dengan homeschooling tunggal dengan daring ya. Jadi kami menyediakan modul dan soal-soal di Google Classroom dan Kuiper.
Nah, itu ada pembelajaran daring 1 juta per tahun ajaran. Jadi di awal silakan ketika memutuskan bisa ada biaya 1 juta untuk 1 tahun ajaran. Untuk per bulannya sudah tidak ada di apa-apa. Hanya memang berbeda dengan yang komunitas ya, pembelajaran di komunitas, karena itu kan ada benar-benar sudah ya seperti di sekolah ya, ada guru-guru, tutor-tutor yang standby, yang harus mengawasi, memantau. Nah itu karena itu ada per bulan. Kalau misalnya satu kali memutuskan untuk tidak mau lagi ikut online, memang tidak apa-apa karena memang kan per bulan. Hanya penting mengkomunikasikannya supaya nggak dicari-cari sama tutornya ya. Karena tutor di sini sangat bertanggung jawab. Jadi kalau hilang itu nanti dicari-cari gitu. Jadi silakan aja, sebenarnya keputusan di keluarga. Kalau tidak mau ikut online lagi, tidak mau ikut komunitas lagi, silakan saja. Yang penting mengkomunikasikannya. Mungkin begitu, apakah menjawab? Ya. Oh, itu ada uang bulanan ya? Iya, memang ada uang bulanan. Yang komunitas ada uang bulanan. Untuk yang paket A 350, paket B 400, paket C 500 per bulan. Tapi memang untuk selama masa pandemi ini ada yang minta keringanan karena harus pulsanya cukup besar katanya. Jadi ada cashback 100.000 untuk pulsa, sehingga tidak ada alasan aku saya nggak punya pulsa. Pulsa apa? Kuota ya. Mungkin begitu. Ibu kalau mau lihat daftar biaya tadi, apakah ada PDF atau ada link supaya bisa dilihat lagi oleh teman-teman? Ada ya, yang biaya itu. Sebentar nanti di share, mungkin nggak sih yang di biaya itu. Biaya mungkin di browser ya. Ini coba nanti oleh staff di share, tapi kalau misalnya tidak sempat, nanti bisa dikontak di nomor kami di komunitas, dan juga bisa japri staff atau saya juga boleh untuk harga, untuk biaya. Mungkin bisa tolong diketik di sini Bu ya, nomor HP staff atau nomor HP iya. yang bisa dihubungi. Bisa nomor staff ya. Ada. Ya, nanti ini ada staff akan membantu untuk udah share. Oh iya. Ini sudah Kalasri. Jadi di sini ada staff. Mungkin diminta nomor masing-masing Kalasri. Nomor WA. Bismillah Bu Evi. Ya. Sekalian juga untuk keuangan, nanti masing-masing bisa diketik di bagian keuangan. Itu ada Bu Evi, bisa diketik nomornya kalau bagian keuangan di Google Meet. Oh, dari Lasri. Oh iya. Terus juga kalau soal kesiswaan itu di nomor Kapriska, mungkin bisa ditolong untuk menuliskan nomor WA-nya. Bagian kesiswaan, administrasi kesiswaan itu ada. Oh, ini yang keuangan ya. Ini kalau untuk keuangan. Jadi untuk keuangan, khusus keuangan bisa kontak ke sini. Nomor ini. Kalau untuk administrasi ada nomor Kapriska. Untuk kalau ada hal lain juga ada nomor saya, mungkin bisa diminta tolong ke Lastri. Ya, nanti di share lagi untuk nomor-nomor. Iya, sambil menunggu kakak-kakak menulis nomor-nomornya, masih ada pertanyaan lagi Bu. Untuk siswa baru rencananya kapan akan di-invite ke grup WA? Katanya ada grup-grup
tunggal, untuk majemuk sesuai kelas-kelasnya ya. Halo, Bu Sani? Sani hilang kah? Oke, nanti ini juga kita akan share sama di grup Pewaris Bangsa. Bagi yang sudah bergabung, ada rencana kegiatan selama selama bulan Juli ini, kita katakan sebagai masa pengkondisian. Ya, nanti ada jadwalnya. Mungkin sekilas saya umumkan, tanggal 16 adalah pengenalan pembelajaran online, tanggal 20 adalah pelatihan pembelajaran online, kemudian tanggal 21, 22, 23 mulai masuk ke grup masing-masing. Jadi paket A, paket B, paket B. Jadi paket A hari tanggal 21, paket B tanggal 22, paket C tanggal 23. Setelah itu mungkin di situ ada bertemu dengan teman-temannya, baik yang online, baik yang komunitas, juga buat yang tunggal biar kenalan ya. Nanti setelah itu untuk yang belajar komunitas, kita mulai ada kegiatan tanggal 26, 27, 28 minggu depannya di masing-masing kelompok belajar ada. Dan itu sifatnya masih ketemu di Zoom atau Google Meet, Bu ya? Iya, betul. Kita untuk sementara 1 semester ini, tadi pagi saya juga masih diingatkan dari Dinas Pendidikan, tidak boleh kalau ada yang masih menyelenggarakan ditegur gitu. Kecuali kalau mau mungkin ya sendiri-sendiri ya. Jadi ada yang seperti tadi ada yang tanya bagaimana kalau saya mau tutoring sendiri gitu. Oh, di sini juga ada Jatnika ya. Mungkin saya kebetulan baca di sini Bu Ria. Jadi kalau Jatnika biasanya punya tutor sendiri, itu silakan aja. Kalau tutor sendiri silakan. Kalau yang tidak bisa bertemu di Google atau dengan gadget, kami menyediakan modul-modul yang bisa dikerjakan secara offline. Jadi silakan menghubungi staf, ada Kak Lastri yang bagian modul. Jadi kami akan membantu bagi yang tidak bisa atau mungkin masih sulit ya bertemu di Google Meet atau memakai daring. Tidak jadi masalah, ada buku-buku juga yang bisa dipakai. Ya, jadi kalau untuk yang perlu modul bisa langsung hubungin Kak Lastri aja, Bu ya, untuk jelasnya ya. Iya. Itu menjawab pertanyaan Bu Warih juga. Kemudian Bu Benarda tanya, rencananya dalam beberapa bulan ke depan kami akan pindah keluar kota, tetapi tetap bergabung di PKBM Pewaris Bangsa Bandung. Apakah perlu syarat tertentu atau berlangsung seperti biasa? Kalau milih untuk tunggal sepertinya tidak jadi masalah, apalagi juga yang komunitas juga, apalagi sekarang kan masih online ya. Kecuali nanti kita sudah ada pertemuan, mungkin bisa dikomunikasikan. Tapi selama 1 semester ini kita masih online, jadi tidak jadi masalah kalau luar kota. Yang penting kita masih bisa bertemu di dalam grup, info-info tetap bisa tetap mendapat info. Juga kalau ada kesulitan kita tetap bisa berkomunikasi. Jadi pantau terus ya grup Telegram sekarang, Bu ya? Di grup Telegram. Ya, ada Telegram karena sudah penuh. Jadi tahun 2020, akhir 2000, tahun aja 2020 itu peserta didik itu sudah mencapai 320. Sedangkan maksimal grup pada WA itu 250. Jadi kalau untung aja ada juga yang satu keluarga punya beberapa siswa gitu, tapi dengan adanya yang baru, ya mungkin sebagian kita coba mengaktifkan Telegram, semoga tetap bisa dilayani dengan baik melalui Telegram. Ya, terima kasih. Ini waktu kita tinggal 5 menit lagi, ada satu pertanyaan lagi dari Joel.
Ibu mau tanya apakah di PP ada kegiatan seperti kesenian atau pentas seni tahunan? PPP ada kegiatan biasanya ada ya Bu Ria. Jadi mungkin kalau keluarga di sini kita biasanya tiap tahun itu 2015 ya, yang 2017 bikin konser ya dari keluarga-keluarga. Jadi memang kita ingin kebersamaan di antara keluarga, tidak bisa ya tidak hanya bisa tidak staff tentu tidak bisa bergerak banyak tanpa dukungan dari orang tua homeschooling. Nah, di situ mungkin kekuatan kita di situ bahwa kita sama-sama memiliki komunitas ini, kita sama-sama ingin anak kita berkembang, kita sama-sama ingin anak kita potensinya bisa maksimal. Jadi kita sama-sama bergandengan tangan apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama untuk demi kemajuan dan demi perkembangan anak kita masing-masing, anak didik kami juga. Jadi memang biasanya tiap tahun itu diselenggarakan oleh Pewaris Bangsa bersama keluarga-keluarga ya, lebih banyak keluarga-keluarga yang saling bergandengan tangan menyelenggarakan kegiatan kesenian, pentas seni 2017, konser musik 2018, ada festival. Kemudian 2019 banyak pameran-pameran yang sering diminta pentas musik. Jadi semoga kita bisa memikirkan apa yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini. Mungkin sekarang lagi model ya dengan masing-masing di rumah masing-masing terus disatukan. Mungkin ada yang bisa mengupayakan itu, mengkoordinasi itu sangat dibutuhkan ya. Coba aja dengan Joel ya Bu. Udah malam. Kita sudahi sesi tanya jawabnya. Ya Bu ya, terima kasih banyak ke teman-teman yang sudah bertanya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa menambah informasi. Kalau belum jelas silahkan menghubungi Ibu Sani atau menghubungi staf. Nanti infonya ada di grup Telegram atau di grup WA. Nah, seperti yang Ibu Sani sampaikan tadi bahwa komunitas juga sangat memerlukan bantuan dari para orang tua untuk memfasilitasi anak-anak kita berkegiatan dan semakin maju. Jadi kita juga ada yang namanya Forum Perwakilan Orang Tua. Jadi saya mengundang Bapak Roy Wijanarko untuk boleh memberikan sedikit kata sambutan dan juga mungkin gambaran ya FPO itu apa sih. Silakan Pak Roy. Tadi mute Pak Roy, belum kedengaran, di mute. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu yang baru bergabung dan yang sebelumnya sudah bergabung ya. Kami bersyukur dapat menyapa Bapak Ibu semuanya dalam forum ini ya. Saya bersyukur bahwa adanya forum orang tua ini menjadi sebuah forum di mana kita berkomunikasi, kita saling terkoneksi, kemudian juga menjadi forum di mana kita dapat saling menguatkan juga. Jadi seperti kita ketahui bahwa homeschooling ini adalah pendidikan berbasis keluarga, di mana orang tua sadar sepenuhnya tentang tanggung jawab pendidikan anak-anak itu tidak di-outsource atau dilimpahkan ke pihak lain. Dan yang kedua, homeschooling ini sebuah journey di mana orang tua memfasilitasi anak untuk mengembangkan potensi unik dari anak tersebut, sehingga mereka mencapai goal, sasaran, bahkan mimpi sesuai dengan passion atau hasrat mereka. Yang ketiga adalah orang tua ini menjadi fasilitator bagi anak mereka, yaitu tugas fasilitator pastinya memfasilitasi kan, yaitu terlibat di dalam proses atau the art of making-nya gitu ya. Kata fasilitator itu juga bagus karena mengandung peran sebagai katalis. Katalis itu kalau kita buat roti ada raginya itu, raginya sudah blending tapi nggak kelihatan, tetapi kemudian terlihat hasilnya gitu ya. Nah, ini adalah blending dari journey atau perjalanan di mana
perannya akhirnya tidak terlihat ya, peran orang tua tidak terlihat, tetapi pengaruhnya terus dapat dirasakan. Kemudian juga orang tua dapat terlibat dalam fase-fase proses. Yang pertama, kalau dalam homeschooling kita yang kami alami secara pribadi itu ada fase-fase seperti pertama itu forming. Kita dalam fase pembentukan, fase awal mencari bentuk dan belajar kira-kira bagaimana menjalankan homeschooling itu. Waktu kami mulai tahun 2007, kami waktu itu belum ada komunitas, belum ada orang tua yang saling mendukung seperti sekarang, dan kami jatuh bangun sendiri gitu ya, sampai akhirnya sempat menyerah gitu ya. Nah, tapi itu fase forming yang kita belajar dulu berbeda dengan sekarang, karena sekarang di komunitas HSPB ini lebih tertata, lebih jelas, dan lebih banyak resources yang kemudian dapat kita akses gitu ya. Dan fase yang kedua yang kami alami itu fase norming. Setelah tadi forming, kemudian norming, di mana norma-norma dilakukan ya. Fase di mana orang tua terus mendukung, menanamkan tujuan, dan kemudian tujuan ini akhirnya berubah menjadi sebuah rutinitas yang akhirnya anak-anak biasa. Karena sesuatu yang tidak dibiasakan ya tidak bisa gitu ya. Anak itu bisa karena dia dibiasakan. Dan ini fase norming tadi ya. Kemudian setelah kita masuki fase norming, biasanya ada fase storming, ada fase badai, di mana kadang orang tua dan anak mengalami berbagai kendala, bahkan goncangan, bahkan mungkin mengalami rasa lemah. Apakah kita mau stop? Apakah kita mau terus? Nah, ini fase-fase yang kita alami waktu itu. Kita sempat menyerah, anak kami juga sempat menyerah, gitu ya, mau keluar, saya nyesel ya di homeschooling ya. Tapi kita kemudian bersyukur ada orang-orang tua dan yang kita ketemui, termasuk dengan Bu Sani di homeschool Pewaris Bangsa ini, kami ketemu dan kami kemudian dikuatkan dan kami kemudian mendapatkan pengarahan-pengarahan yang akhirnya kami sekarang di masa performing, ya, di mana kita akhirnya menikmati apa yang menjadi cerita lelah kami dulu, akhirnya kami dapat menjalani, setelah jadi lelah menjalani proses tersebut, kemudian kita dapat dalam tanda kutip menikmati jadi lelah selama ini. Dan kami bersyukur bahwa dari homeschooling ini banyak anak-anak yang berprestasi, kemudian juga banyak anak-anak yang sudah masuk di dalam pendidikan yang kemudian formal, termasuk kuliah dan sebagainya, dan mereka dapat diterima dimanapun. Dan ini menjadi sesuatu yang membanggakan kami bersyukur. Dan mari para orang tua, pendidik, kemudian juga semua yang terlibat di dalam proses pendidikan ini, mari sama-sama kita menjalani sebuah journey, sebuah proses di mana kita akan menikmati jerih lelah kita itu di kemudian hari. Tapi ingat bahwa siapa yang menabur pasti akan menuai. Siapa yang menabur dengan jerih lelah yang benar-benar kita memberikan konsentrasi perhatian kepada anak-anak kita, maka kita ketika pada saatnya kita akan mengalami sebuah hasil yang kita tidak akan pernah kecewa, karena dari mata air yang jernih akan keluar air yang jernih. Itu aja. Selamat siang dan terima kasih untuk waktu untuk bisa sharing di kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Roy dan Ibu Rina untuk sharingnya, mengingatkan kembali bahwa homeschooling adalah pendidikan berbasis keluarga, penuh dinamika, tapi ada sesama keluarga-keluarga yang saling mendorong, saling menguatkan di dalam perjalanan ini. Ya, Bapak Ibu, jangan live dulu karena kita mau foto bersama, tapi sebelum itu mari kita berdoa, kita bersyukur bahwa acara ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga kita semua semakin dikuatkan untuk memasuki tahun ajaran yang baru, kita semua diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kemajuan pendidikan anak-anak kita. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.